Oke, seperti biasa, saya akan sharingkan bahan yang kita bahas bersama. Ya, kita sudah membahas mengenai kebebasan. Jadi banyak orang yang mungkin definisi kebebasannya itu nggak tepat ya, nggak sesuai dengan firman. Maka kita belajar dulu sebetulnya apa makna kebebasan menurut Alkitab. Apakah juga Allah itu memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa? Kenapa ya tema kebebasan ini menjadi tema yang begitu penting, seolah-olah rasanya pokok yang begitu penting. Allah menciptakan manusia untuk bebas. Ya, inilah kehendak Allah, yaitu Allah menciptakan manusia untuk bebas. Apa benar? Apa benar tujuan Allah itu memang mau menciptakan manusia untuk bebas? Nah, itu yang perlu kita bahas. Karena eh, karena seringkali kebebasan itu disalahpahami. Ya, diterjemahkan juga dengan salah. Nah, sekarang saya nanti akan memperlihatkan konsep-konsep kebebasan yang salah. Ya. Manusia di dunia ini juga memperjuangkan kebebasan, tapi kebebasan itu ada yang diperjuangkan, yang benar juga ada, tapi yang salah juga ada. Nah, bagaimana kita boleh melihat batasan-batasan kebebasan? Ya, seperti yang saya pernah paparkan, kebebasan yang seringkali dituntut oleh ya kita sendiri. Bagaimana kita mengendaki hidup bebas. Ya, jangan dikekang oleh apapun dan siapapun. Hidup bebas. Ya, itu kan cita-cita yang salah sebetulnya. Anda ingin hidup bebas. Anda kalau bekerja di suatu perusahaan, lalu saya mau bebas, bekerja dengan bebas. Jangan mengekang saya di perusahaan ini. Saya mau masuk jam berapa, terserah saya. Saya mau kerja apa, terserah saya. Jangan mengatur saya, jangan mengekang saya, jangan memberi tekanan-tekanan pada saya. Saya tidak mau, saya mau bebas. Bagaimana kalau begitu? Anda punya perusahaan, lalu pegawai Anda mau bebas semua, nggak mau diatur. Jam kerja ya nggak mau diatur, job desk juga nggak mau diatur, semua karepe dhewe. Ya kalau gitu ya, ada pegawai yang mau karepe dhewe gitu, mau semau gue gitu ya. Ya kamu nggak usah kerja lah. Ya, saya mauku sendiri, semau gue sendiri. Karena aku mau semau gue sendiri, ya sudah aku cari kerjaan yang bebas saja. Apa misalnya pekerjaan bebas? Ya, mungkin pekerjaan seperti apa ini? Gojek gitu ya. Atau
Ya, ya semacam itulah. Pokoknya pekerjaan yang saya bisa bebas dengan saya bekerja di Gokar, Gojek, atau GrabCar, ya, dan sebagainya. Saya bisa bebas. Benar bisa bebas? Iya. Saya mau kerja mulai jam berapa, terserah saya. Saya mau jalankan taksi ini atau enggak jalankan, ya terserah saya. Bebas? Iya, bebas. Itulah yang saya inginkan. Ya, tapi tetap enggak bebas lah. Contohnya, misalnya Anda dipanggil pelanggan. Wah, ini saya sudah mau jalankan ini taksi saya. Lalu ada panggilan. Wah, Anda datangi kan pelanggan ini. Silakan masuk, Pak. Oke. Pelanggannya masuk ke mobil Anda. Tolong antarkan saya ke Juanda, Pak. Oh, enggak mau. Jangan atur saya. Saya mau antar Bapak sesuka saya. Ya, saya ingin bebas. Saya nggak mau diatur. Saudara kalau kerja gitu bagaimana? Hah? Pokoknya bebas, jangan ngatur saya. Ya, saya mau bebas, saya mau nganter Anda kemana aja itu terserah saya. Supir yang menentukan, bukan Anda yang menentukan saya. Emang bisa Anda kerja kayak gitu? Sudahlah, itu pikiran-pikiran bebas kayak gitu itu sudah pasti ngawurnya, itu sudah pasti ngawur. Tapi bukan berarti kalau seperti itu saya setuju dengan perbudakan, ya, jangan salah ngerti ya. Saya bukan setuju dengan penindasan atau pemerkosaan hak asasi manusia, ya, atau penyiksaan, ya, sampai manusia mungkin ada yang sampai dipasung, ya, dipasung sampai tidak punya kebebasan sama sekali, dirantai, kecuali dia mungkin membahayakan, ya. Tapi ya sebetulnya makanya sekarang definisi kebebasan itu sampai di mana. Kalau orang tadi saya mau kerja sesuka saya, mau masuk jam berapa sesuka saya mau kerja bidang apa juga sesuka saya, jangan diatur-atur. Ya itu namanya orang yang benar-benar nggak waras ya, nggak sehat itu orang itu, kayak gitu itu. Kita waktu sekolah aja sudah diatur ya. Saya juga dulu pernah berpikir, kenapa sih sekolah ini kok menyiksa saya? Harus masuk pagi-pagi. Orang masih enak-enak tidur, disuruh masuk pagi-pagi. Menyiksa banget sekolah ini. Ya, saya lebih enak bebas semau saya sendiri. Mau bangun jam berapa, masuk sekolah jam berapa, sesuka saya. Sekolah ini aneh-aneh sekolah ini. Saya sudah bayar sekolah. Malah saya disiksa oleh sekolah saya. Ya, saya bayar untuk guru-guru juga saya bayar. Bayar uang sekolah. Tapi guru itu yang justru mengancam-ngancam saya dan membuat hidup saya tersiksa. Mestinya guru itu nurut sama saya, saya yang bayar kok. Saya yang bayar uang sekolah, mestinya guru yang nurut saya, jangan saya yang harus nurut guru.
pernah itu pikiran muncul dalam pikiran saya seperti itu ya. Ini pikiran-pikiran liar yang mau kemana-mana itu. Ya. Nah, kembali lagi ke tadi ya. Jadi sebetulnya kebebasan yang diperjuangkan manusia ini kebebasan apa? Lalu definisi kebebasan menurut Alkitab itu kebebasannya bagaimana? Dan Tuhan apakah memang menciptakan manusia untuk bisa bebas menurut pilihan manusia itu sendiri? Semaunya, seenaknya, sesuai dengan seleranya, dan seterusnya. Oke? Ini tidak berarti lalu saya setuju dengan apa ya tadi itu pemaksaan, penindasan, penyiksaan, ya pemerkosaan hak asasi manusia maksudnya, dan lain-lain tidak. Saya juga tidak setuju bebas yang sebebas-bebasnya, dan saya juga tidak setuju penindasan yang melanggar tanda petik hak kemanusiaan. Jadi hak-hak kemanusiaan itu tetap harus dihargai. Ya. Tapi kebebasan yang liar, yang tanpa batas itu juga tidak pernah diajarkan oleh Alkitab. Oke. Kembali ke bahan saya tadi. Jadi kalau arti kebebasan yang diajarkan Allah adalah Adam dan Hawa boleh memilih mau taat atau memberontak dari hukum Allah, jawabannya adalah tidak. Ya, Allah tidak pernah memberi kebebasan kepada Adam dan Hawa. Kamu boleh mau pilih apa saja boleh. Mau pilih nggak taat sama saya boleh. Mau taat ya boleh, mau nggak taat juga boleh. Bebas kok. Atau Tuhan memang tidak buat peraturan apa-apa. Jadi kamu saya ciptakan di Taman Eden ini, silahkan mau berbuat apa saja. Anda mau tidur-tiduran terus juga silahkan. Anda cuma mau main-main juga silahkan. Anda mau makan juga silahkan. Anda tidak mau makan juga silahkan. Anda mau membunuh juga silahkan. Anda mau memperkosa juga silahkan. Anda mau apa saja silahkan. Nah, juga tidak loh. Allah juga tidak membuat. Allah tidak menciptakan manusia dengan tidak membuat peraturan apa-apa. Kalau memang bebas itu gitu, menurut saya ya, kalau Allah menciptakan manusia untuk bebas sebebas-bebasnya, ya Allah waktu menciptakan manusia, ya sudah. Silakan jalani hidupmu menurut seleramu. Sudah, saya tidak membuat peraturan, saya tidak membuat peraturan, tidak memberikan perintah-perintah. Pokoknya jalani aja lah hidupmu. Kamu mau jadi seperti binatang ya silakan, mau jadi seperti gambar dan rupa Allah juga silakan. Apa seperti itu Allah itu? Enggak kan? Jadi menurut saya aneh kalau kebebasan itu menjadi topik utama dalam penciptaan. Saya malah lebih prefer topik
utama dalam penciptaan adalah Allah menciptakan manusia dengan memberikan peraturan-peraturan untuk ditaati oleh manusia. Itu topik utamanya. Paham ya? Nah, ini penting ini. Topik utama dalam penciptaan itu bukan kebebasan. Tapi topik utama dalam penciptaan adalah Allah menciptakan manusia dan memberikan perintah-perintahnya untuk ditaati oleh manusia. Kenapa kok Anda ngotot Allah menciptakan manusia untuk menikmati kebebasan? Saya nggak interest dengan tema kebebasan seperti itu. Saya justru interest dengan Allah menciptakan manusia, langsung memberikan perintah dan peraturan untuk ditaati. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kepada manusia yang diciptakan untuk Anda sadar siapa Tuhan pencipta kamu dan siapa kamu yang diciptakan. Nah, itu. Saya ulangi ya. Tuhan mau supaya ciptaannya itu sadar siapa pencipta kamu yang kamu harus taati dan hormati. Ya, siapa penciptamu yang kamu harus taati dan hormati? Dan siapa kamu di hadapan penciptamu? Itu yang Allah kehendaki. Manusia punya kesadaran itu. Bukan kebebasan. Ore, aku bebas, aku diciptakan untuk bebas. Aku bisa enak-enak di sini, bisa semaunya sendiri, bisa males-malesan, bisa rajin, bisa ya apapun lah yang aku mau. Bisa taat, bisa nggak taat, pokoknya tergantung selera aku lah. Mau jadi binatang juga terserah, mau jadi manusia ya terserah. Enggak itu. Tuhan memberikan perintah. Kalau nggak percaya, coba kita lihat ayatnya ya. Kejadian pasal 1. Nah, panjang ya. Tapi langsung aja saya ayat 26 penciptaan manusia kan. Nah, itu di Kejadian 1 ayat 26 itu. Coba saya share aja ayatnya supaya semua juga boleh lihat. Kejadian pasal 1 ayat 26. Ya. Nah, kita lihat ya di ayat 26 ini kan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata merayap bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, perhatikan. Jadi ayat 26-27 ini kan penciptaan manusianya kan. Coba lihat ayat 28-nya.
Silakan, tolong ada yang mau baca ayat 28 dan ayat 29. Tolong mic-nya bisa dibuka. Siapa yang mau baca, silakan. Saya, Pak. Iya. Kejadian 1 ayat 28 dan 29. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Iya. Ternyata ayat 28 dan 29 ini langsung Tuhan memberkati dan berfirman. Kenapa kok Tuhan tidak diem aja setelah menciptakan manusia? Ya sudah, diem aja, biarin aja, kamu mau apa terserah. Enggak, Tuhan enggak diem, Tuhan berikan firman-Nya. Dan itu perintahnya. Firman ini perintah. Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan di laut, burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini perintah untuk ditaati. Jadi siapa bilang fokus topik utama penciptaan adalah kebebasan? Topik utama penciptaan adalah Allah memberikan perintahnya, dan itu menunjukkan Allah yang punya otoritas. Allah yang berdaulat atas hidup manusia. Allah yang berkuasa atas hidup manusia. Allah sebagai penguasa, ya, yang harus ditaati oleh manusia. Ini adalah perintahnya, ini bukan kebebasan. Ya memang ada tanda petik kebebasan yang, oh kita boleh makan buah-buahan di taman ini, ya. Seperti di yang pasal 2. Itu. Oke, saya lanjutkan. Lalu di pasal 2 ini kan diulas kembali proses penciptaannya. Nah, waktu ini adalah pasal 2 ini adalah uraian yang lebih terperinci dari pasal 1 tentang penciptaan. Uraian yang lebih terperinci. Ya. Nah, sekarang lihat ayat 15. Coba tolong ada yang mau bacakan ayat 15, 16, dan 17. Saya, Pak. Silakan. Kejadian 2, ayat 15 sampai dengan 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya. Mana kebebasannya mana? Jadi topik kebebasan dalam penciptaan itu salah. Ya maaf ya, saya mungkin kok agak lain nih Pak Andi Halim ini. Banyak yang
Justru menegaskan penciptaan itu topik utama dalam penciptaan itu adalah kebebasan. Saya bukan anti kebebasan. Saya juga tidak menyangkal ada kebebasan tanda petik yang dimaksud oleh Alkitab, tapi bukan kebebasan yang tadi ini, bahwa topik utama penciptaan adalah kebebasan. Manusia memiliki kebebasan. Itulah hak manusia. Hak manusia adalah kebebasannya. Oh, Nah, itu nggak benar. Tolong mic-nya di-mute, Bu Lani. Iya. Jadi nggak ada itu tema kebebasan dalam penciptaan, itu nggak ada. Coba perhatikan ayat 15. Tuhan mengambil manusia itu untuk menempatkannya dalam Taman Eden. Ditempatkan di Taman Eden untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Berarti ditempatkan untuk apa? Bebas. Bukan. Ditempatkan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi ada kerjaan nih. Untuk Adam dan Hawa. Kasih kerjaan untuk mengusahakan dan memelihara taman Eden. Ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Nah, ini Pak, ada bebas Pak. Ada bebas ini di ayat 16 ini. Berarti kan benar Pak, bahwa ini temanya adalah kebebasan. Nah, Anda jangan cepat-cepat lihat kata bebas di sini langsung senang. Bahwa betul ini ada tema kebebasan ini dalam penciptaan. Ini sebetulnya bukan kebebasan. Ini apa ini? Coba ada nggak yang berpendapat ayat 16 ini memang temanya kebebasan atau apa ini temanya? Ada yang kasih pendapat? Coba mic-nya dibuka yang mau kasih pendapat. Ayat 16. Saya, ini, Pak. Ya, silakan Pak Arifin. Maksudnya di situ bebas. Bebas tapi ada tetapinya di ayat 17. Adalah itu batasannya, adalah koridornya. Di mana kalau dilewatin batasan itu, dia akan mati. Ini seperti ilustrasi yang Pak Andi sampaikan. Ikan di dalam akuarium. Dia bebas berenang di dalam akuarium kemana. Tapi begitu dia kepingin keluar, seperti ayam, ya dia pasti mati. Karena dia keluar dari koridor yang dia punya. Gitu kira-kira. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Arifin. Yes, itu di ayat 17 sudah kelihatan di balik yang nampaknya kebebasan. Ada keterbatasan. Tapi coba lihat ayat 16 dulu. Kira-kira di ayat 16 ini sudah menunjukkan ketidakbebasan. Di mana ayat 16 menunjukkan ketidakbebasan? bebas terpimpin, Pak. Kan ada aturannya. Di mana kita bisa tahu ini bebas terpimpin? Kan dia memberikan perintah. Yes. Jadi ada yang baik, ada yang jahat, ada yang salah, ada yang benar. Yes, jangan dikembangkan dulu. Ini ya ayat 16 ini. Perhatikan, lalu Tuhan Allah memberi perintah. Perintah. Jadi kebebasan di sini ini bukan bebas aku. Boleh semau gue. Enggak, ini kamu tuh kebebasan yang diberikan kepadamu itu adalah perintah.
Ada kata perintah itu loh. Di ayat 16 itu loh. Ada kata perintah. Kalau kita bilang, Allah kalau kita bilang, memberikan perintah. Ya, gimana? kalau kita bilang perintah bersyarat, Pak, kebebasan bersyarat gitu. Yes, ya kebebasan bersyarat oleh oke, itu seperti yang tadi Bulani juga bilang, kebebasan yang terpimpin, kebebasan yang bersyarat. Tapi saya lebih senang ini, perintah, kebebasan yang diberikan sebagai perintah. Wah, aneh ya, kebebasan kok perintah. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya. Yang perintah itu kan yang berotoritas. Jadi maksudnya seperti kayak bos, seperti dia Tuhan itu pencipta gitu loh. Yes. Jadi kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Gitu. Jadi kalau kita udah mengasihi dengan orang tua kita atau guru kita, apa yang diperintahkan, apa yang di aturannya ya kita harus patuhi. Kalau enggak ya salah sendiri, kita kejeblos. Oke ya. Kita masuk ke sini dulu ya, ayat 16. And the Lord God, ya perhatikan ini. Waduh, sorry. And the Lord God, ayat 16 ya. And the Lord God error terus ini. Sebentar. Bentar. Commanded itu perintahkan. Yes. Ini yang mau saya blok ini. And the Lord God commanded the man. Ya, commanded, memberikan perintah kepada manusia. Kamu itu boleh makan ya dengan bebas. Tapi ini perintah. Artinya bebas di sini adalah bebas dalam ketaatan pada perintah. Bukan bebas semaumu sendiri, enggak. Ini enggak ada kata bebas semaumu sendiri. Kebebasan dalam ketaatan kepada Allah. Aneh ya. Kalimat ini aneh. Kebebasan dalam ketaatan pada Allah. Bukan kebebasan semau lu seenak lu, enggak. Kebebasan dalam ketaatan kepada Allah. Berarti Tuhan itu memberikan kebebasan ini dalam aturan-aturannya. Itu. Tuhan itu memberikan kebebasan itu dalam aturan-aturannya. Dalam batasan-batasannya. Itu. Ya. Jadi hapuslah konsep kebebasan semau gue itu, hapuslah. Tuhan itu memang menciptakan manusia untuk punya kebebasan semau gue. Itu haknya manusia, untuk semau gue itu haknya manusia. Siapa yang bilang? Nggak ada. Nggak ada itu perintah Allah semau gue. Kamu boleh semau gue, itu nggak ada. Kamu tuh taat kepada perintahnya itu. Itu kehendak Allah. Kembali ke Indonesia. Jadi ini terjemahan bahasa Indonesia ini sudah betul. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tapi ayat 17 tadi Pak Arifin sudah menyatakan kebenaran ini.
Tetapi pohon pengetahuan. Nah, ini berarti kan ada kata tetapi. Tetapi itu menunjukkan bukan kebebasan yang liar, bukan kebebasan yang tanpa batas, bukan kebebasan semau gue. Itu kebebasan yang taat pada perintah. Ya, dan ini perintah selanjutnya ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi ternyata ya saudara, kalau saudara perhatikan Kejadian pasal 1, pasal 2, ini adalah penuh dengan perintah-perintah. Penciptaan yang penuh dengan perintah-perintah. Siapa bilang penciptaan yang penuh dengan kebebasan? Penuh dengan perintah-perintah. Tapi perintah ini adalah, kalau di dalam konsep ajaran yang biblikal, perintah ini adalah sebagai anugerah, bukan sebagai siksaan. Perintah ini adalah anugerah. Ya. Kamu kalau jadi pegawai, ya, lalu bos memberi perintah kepada kamu untuk menjalankan, kamu sanggup supaya kamu bisa menjalankan perintahnya. Itu tuh sebetulnya bos itu kalau memberi perintah kepada kamu itu anugerah itu. Kenapa? Berarti bosnya itu memberi kepercayaan kepada Anda. Ya, tapi kalau bos sudah tidak mau kasih perintah kepada pegawainya, wah itu bahaya. Itu posisi bahaya itu. Kalau sampai bos sudah tidak mau memberi perintah kepada pegawainya. Itu berarti sudah tidak dipercaya pegawai itu. Nah, ini cuma ilustrasi ya. Jangan dikembangkan kemana-mana nanti. Ya, maksud ilustrasi ini adalah mau menunjukkan bahwa Allah itu memberikan perintah itu bukan untuk mau menyiksa, tapi itu perintah itu sebagai anugerah, di mana manusia itu menjadi rekan kerja Allah. Tanda petik, rekan kerja jangan GR. Oh, gua ini rekan kerja Allah ya, gua ini berarti sederajat sama Allah. Yaitu GR. Ya. Anda diberi perintah oleh Allah, Anda itu diberi kepercayaan oleh Allah, Anda itu menjadi tanda petik rekan kerja Allah, Anda itu diberi mandat oleh Allah untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab sebagai gambar dan rupa Allah. Itu mandat. Makanya orang Kristen percaya yang dalam doktrin pengajaran Reform diajarkan ada dua mandat bagi orang percaya, yaitu mandat Injil dan mandat budaya. So, kamu harus mengusahakan dan memelihara taman ini. Ini adalah mandat budaya, mengusahakan dan memelihara taman. Ya. Sudah dinyatakan itu mandat budaya sebelum manusia jatuh dalam dosa. Sudah dinyatakan mandat budaya itu untuk mengusahakan dan memelihara taman. Berarti taman itu diberikan sebagai anugerah untuk diusahakan dan untuk dipelihara. Ini juga perintah. Allah tidak pernah mengajarkan Adam dan Hawa, ya kamu bolehlah, mau pelihara juga boleh, mau merusak juga boleh. Kamu mau rajin untuk mengusahakan tanah ini juga boleh. Kamu mau males juga boleh. Enggak ada itu. Enggak ada kebebasan semacam itu.
Ya, oke. Jadi jelas kan? Dalam hal ini kebebasan itu apa? Kebebasan yang mau diperjuangkan oleh manusia ini kebebasan yang bagaimana? Nah, kebebasan yang liar itu kan? Itu yang manusia mau memang. Makanya kebebasan yang liar ini sampai hari ini kita bisa melihat pada manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Sisa-sisa nafsu liar pada manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu masih kelihatan sampai sekarang. Oke ya. Jadi ini saya bukan mau membahas nanti kejatuhan manusia dalam dosa, itu sudah saya bahas tuntas itu di satanologi juga saya sudah bahas. Kejahatan, kenapa bisa ada kejahatan muncul di dunia ini? Padahal Allah menciptakan manusia dalam keadaan baik. Itu juga sudah saya bahas semuanya. Silakan lihat di YouTube. Ya. Baik. Jadi oke. Dari ayat-ayat tadi sudah jelas sekali bahwa tema kebebasan dalam penciptaan itu tidak ada. Tidak benar itu. Lanjut ya. Nah, makanya ini saya sudah bolak-balik tekankan ini. Kita perlu mengerti apa arti kebebasan yang benar-benar sesuai dengan maksud dari Alkitab. Karena gembar-gembor tentang kebebasan tapi nggak ngerti kebebasan itu sendiri, itu yang bagaimana yang menurut Alkitab itu akan merusak konsep kebebasan yang seharusnya menurut Alkitab dirusak oleh konsep-konsep kebebasan semau gue itu. Itu nggak benar sama sekali. Oke? Jadi ini sudah tahu ya jawabannya. Benarkah Adam dan Hawa diciptakan dengan memiliki kebebasan? Kalau arti kebebasan di situ dalam arti tidak terbelenggu oleh kuasa dosa, maka jawabannya benar. Nah, ini perlu ini dimengerti dengan tepat. Ya. Nih. Kalau arti kebebasan di situ dalam arti tidak terbelenggu oleh kuasa dosa, maka jawabannya benar. Ini nanti yang akan menjadi topik kita tentang kebebasan yang benar-benar sesuai dengan maksud Alkitab. Jadi kebebasan yang dimiliki Adam dan Hawa itu sebelum jatuh dalam dosa itu kebebasan apa? Kebebasan yang tidak terbelenggu oleh kuasa dosa. Nah, itu kebebasan yang dimiliki oleh Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Mereka itu memang diciptakan dalam keadaan tidak terbelenggu oleh kuasa dosa. Atau belum diperbudak oleh dosa. Ya, karena belum jatuh dalam dosa, ya belum diperbudak oleh dosa. Berarti yang dimaksud kebebasan di situ ya memang dalam keadaan tidak terbelenggu.
Tidak terbelenggu apa? Tidak terbelenggu oleh kuasa dosa. Ya itu aja. Definisi kebebasan yang menurut Alkitab itu sebetulnya terkait dengan masalah dosa. Bukan bebas. Boleh gua mau apapun seenak gua. Menurut selera gua. Ya. Seperti orang tadi mau kerja. Boleh gua kerja dengan bebas. Mau masuk jam berapa terserah gua. Ya, mau kerja apapun terserah gua. Mau nggak kerja juga terserah gua. Mau kerja juga terserah gua. Itu namanya orang nggak niat kerja itu namanya. Ya, orang kalau sudah niat kerja ya harus komit, submit. Itu. Nah, itu sebenarnya kebenaran-kebenaran yang kita sudah renungkan bersama. Oke? Saya harap makin lama makin jelas tentang kebebasan ini. Ya, sehingga kita tahulah kebebasan yang dimaksud dengan Alkitab itu kebebasan yang bagaimana. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang. Tapi kalau arti kebebasan yang diajarkan Allah adalah Adam dan Hawa boleh melakukan apa saja tanpa batasan apapun, jawabannya ya pasti tidak. Adam dan Hawa tidak diciptakan untuk boleh melakukan apa saja tanpa batasan apapun. Tidak. Allah menciptakan Adam dan Hawa dengan aturan, dengan perintah, dan bahkan dengan larangan. Ya, ada yang boleh, tapi ada yang tidak boleh. Itu. Jadi bukan boleh melakukan apa saja seenakmu, enggak ada. Tidak ada konsep boleh melakukan apa saja seenaknya. Ya, itu pikiran kadrun. Oke, lanjut. Tapi kalau arti kebebasan yang diajarkan Allah adalah Adam dan Hawa boleh memilih taat atau memberontak dari hukum Allah, jawabannya juga tidak. Soalnya ada pengajar, saya pernah dengar sendiri pengajar ini ngomong gini. Waktu Adam dan Hawa diciptakan, dia diberi kebebasan untuk memilih mau taat atau tidak taat. Itulah kebebasan Adam dan Hawa. Saya kira tidak. Allah tidak memberi kebebasan untuk memilih. Allah memberikan perintah untuk taat. Dan kalau kamu tidak taat, kamu akan menerima akibatnya. Itu bukan kebebasan. Itu ancaman. Itu warning, peringatan. Bukan kebebasan. Iya toh? Masa itu artinya kebebasan? Ya. Tuhan memberikan perintah. Ya, kamu boleh makan. Perintah loh ya. Kamu boleh makan dengan bebas. Boleh makan dengan bebas. Perintah tapi makannya itu karena ketaatan kepada perintah dengan bebas. Makan dengan bebas itu ketaatan pada perintah. Jadi bukan makan dengan bebas itu, oh bebas semau gue. Enggak, kebebasan dalam ketaatan pada perintah. Itu tadi sudah saya ulang-ulang. Nah, di dalam Allah memberikan perintah untuk boleh makan, yaitu
taatlah pada perintah kamu boleh makan. Tapi yang ini kamu tidak boleh makan. Ini sudah peringatan. Yang ini kamu tidak boleh makan. Kalau kamu makan, kamu mati. Itu warning itu bukan kebebasan. Kalau kebebasan itu Tuhan tidak memberikan ancaman. Kamu boleh makan, semua boleh makan. Lalu pengetahuan yang baik dan jahat, kamu boleh nggak makan juga boleh, atau mau makan juga boleh. Terserah kamu lah. Nah, itu baru namanya kebebasan. Allah tidak memberikan kebebasan seperti itu. Allah memberikan kamu boleh makan semuanya, tapi kamu nggak boleh makan yang ini. Pengetahuan yang baik dan jahat tidak boleh kamu makan. Kalau kamu makan, kamu mati. Apakah itu kebebasan? Justru tidak. Itu adalah batasan yang diberikan dan warning, peringatan. Jadi, apakah temanya tetap kebebasan? Tidak. Sebetulnya kalau orang diberi pengertian seperti ini, ya akhirnya saya yakin banyak orang akhirnya sadar bahwa kebebasan itu suatu hal yang salah. Kebebasan yang semau-maunya sendiri itu suatu hal yang salah. Itu bukan yang harus diperjuangkan. Ya, makanya orang dari perintah Allah itu ya, buat anak-anak dari kecil itu sebetulnya itu sudah perintah itu tidak bisa diganggu gugat. Yaitu apa? Hormatilah orang tuamu. Ya, dengan kata lain ya taatilah ajaran dan perintah dari orang tuamu. Kenapa begitu? Karena orang tua itu diberi mandat oleh Allah untuk mendidik anak-anak dalam ketaatan mereka, untuk dididik sesuai dengan standar dan kebenaran firman-Nya. Ya, tapi nanti muncul pasti pertanyaan, bagaimana Pak kalau orang tuanya sendiri tidak mengenal Allah? Apakah kita perlu taat pada orang tua kita? Ya, apakah kita harus memberontak melawan orang tua kita yang tidak mengenal Allah? Oh, ini bisa rame. Tapi maaf, kali ini saya bukan mau membicarakan itu. Ya, itu nanti itu bicara itu di masalah etika dan masalah keluarga Kristen. Ya, nanti kapan-kapan ya mungkin bisa ambil tema ini. Ya, etika dan keluarga Kristen. Tapi ini kita sekarang kan topiknya ini ya, kehendak bebas dan tanggung jawab manusia. Tanggung jawabnya belum dibahas loh ini. Ini baru kehendak bebasnya dulu yang dibahas. Ya. Oke. Saya sampai di sini dulu, kalau ada pertanyaan. Kalau enggak ada ya saya lanjut. Kalau ada pertanyaan, tolong mic-nya bisa dibuka. Atau ada tanggapan, ada mungkin yang mau sharing tentang makna kebebasan yang selama ini digumuli, bagaimana? Silakan berpendapat. Ya, kita kan obrolan toh. Obrolan ya berarti saling kasih pendapat, masukan, ya, atau sharing, ada yang mau sharing. Wah, saya baru dapat ini, berkat seperti ini dari forum ini. Mic-nya sudah dibuka? Silakan, Pak Endarto.
Boleh saya anukan apa yang saya dapatkan itu, Pak? Yang pertama, Silakan. waktu Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, mereka mendapatkan kebebasan dalam ketaatan untuk mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Betul itu, Pak ya? Sebelum jatuh dalam dosa. Mereka gini, mungkin kalimatnya perlu dirubah untuk Kebebasan dalam ketaatan. penekanannya bukan kebebasan dalam ketaatan. Mereka diberi perintah untuk taat. Diberi perintah untuk taat ya dalam kebebasan sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, kebebasan dalam kebebasan diberi perintah, ya Pak, diberi perintah untuk taat dalam kebebasan sesuai dengan apa yang diperintah oleh Tuhan. Yes. Jadi kebebasannya bukan kebebasan yang liar begitu, dan sebetulnya saya malah nggak terlalu ingin tema kebebasan itu yang diangkat. Nggak usah diangkat tema. Emang Adam dan Hawa diciptakan untuk taat kepada Allah. Sudah itu. Di dalam taat kepada Allah, mereka memang memiliki kebebasan ya di dalam perintah Allah itu mereka memiliki kebebasan yang tidak terbelenggu oleh dosa. Itu yang tadi saya sudah tekankan. Tidak terbelenggu oleh dosa. Ya. Dan kebebasan dalam ketaatan pada perintahnya. Saya ulangi ya, kebebasan dalam ketaatan pada perintahnya. Artinya apa di sini? Ini artinya dalam ini. Dalamnya apa? Dalamnya itu yang dimaksud dengan kebebasan itu adalah dalam melakukan ketaatan itulah Adam dan Hawa memiliki kebebasan. Saya ulangi ya, dalam melakukan ketaatan itulah Adam dan Hawa memiliki kebebasan. Sebetulnya lebih tepatnya begini. Dalam melakukan ketaatan pada perintah itulah Adam dan Hawa diberi kemampuan untuk taat. Kebebasannya itu adalah kemampuan untuk taat. Nah, ini coba lebih diulangi, dalam Pak. lagi. Ya. Coba diulangi, Pak. Dalam melakukan apa? Jadi dalam Adam dan melakukan Hawa ketaatan. itu nanti diulangi di videonya aja. Iya, oke. Ya. Nanti saya dengarkan lagi. Ya, jadi di dalam Allah memberikan perintahnya itu, Adam dan Hawa itu diberi kemampuan untuk taat pada perintahnya. Ya. Kemampuan untuk taat pada perintahnya, itulah kebebasan Adam dan Hawa. Kebebasannya itu adalah dimampukan untuk taat pada perintah Allah. Itulah kebebasannya. Nah, ini sudah lebih dalam lagi kalimat ini. Jadi kebebasan itu bukan saya mau taat, saya enggak mau taat. Itu terserah pilihan saya. Bukan. Kebebasannya itu kamu itu sampai bisa taat itu adalah kebebasan atau kemampuan yang diberikan Tuhan sebagai anugerah. Nah, itu ditambahi lagi itu anugerah itu.
Jadi kamu itu dimampukan untuk taat pada perintah itu sebagai anugerah. Jangan sombong kalau kamu bisa taat. Kamu bisa taat itu karena anugerah. Nah, ini lebih dalam lagi pengertiannya. Jadi bukan sembarang kebebasan ngawur-ngawur gitu kebebasannya. Enggak. Bebas untuk diberi kemampuan taat pada perintah Allah. Ya. Ini pengertiannya sangat dalam yang juga hikmat dari Allah yang merupakan anugerah juga bagi kita semua untuk memahaminya. Ya, puji Tuhan. Pak Andi, Ya, Bulani. ya, ini kebetulan pen. Ini nih HP kok begini ya. Halo? Ya, gimana? Kok ini kadang-kadang di mic-nya kok di mute ini. Kadang-kadang mute, kadang-kadang dibuka. Oh, enggak bisa lagi ini Bulani. Andi, Ya, Bu Willy. kalau tadi Pak Andi mengatakan bahwa Adam dan Hawa itu diberi kemampuan dalam taat pada perintahnya, ya kan? Yes. Dan kalau begitu ada juga orang bertanya, kalau diberikan kemampuan untuk taat pada perintahnya, mengapa Adam dan Hawa bisa jatuh di dalam dosa? Gitu. Itu sudah saya bahas di satanologi. Iya, memang makanya ini juga harus dikasih ini Pak. Jadi orang bisa mengatakan jadi tidak bingung Pak kalau memang Tuhan memberikan kemampuan untuk taat dalam perintahnya, tapi dia juga bisa menarik menarik dia punya anugerah kan, sehingga karena kalau tidak orang juga bisa bingung loh, kalau dia bisa diberikan kemampuan taat pada perintahnya, kenapa dia bisa jatuh di dalam dosa gitu. Ya, karena sebagian kemampuannya ditarik oleh Allah. Ini suami saya tanya, jadi saya bilang jawabannya ini, tapi dia bilang coba tanya Pak Andi. Jadi saya tanya. Bu Willy sudah menguasai. Enggak juga Pak, tapi memang saya pikir banyak orang pasti berpikir begitu Pak, bahwa kalau dibilang dia punya kemampuan, kenapa dia bisa jatuh di dalam dosa? Bagus juga ini pertanyaannya gitu Pak. Iya, betul. Ya, Pak. Makanya justru itu kuncinya kata itu. Kata diberi kemampuan itu adalah kunci. Ya. Jadi ketaatan itu bukan dari diri sendiri. Ketaatan itu anugerah Allah. Sama seperti yang Pak Andi punya itu, not you hold but Christ gitu. Yes. Benar. Itu kirimannya Pak Hendarto itu. Pak Andi mau tanya, Pak. Ya, silakan Bu Liliana. Oke. Jadi ketaatan kebebasan yang diberikan kemampuan oleh Tuhan itu termasuk anugerah khusus untuk orang pilihannya saja. Itu untuk Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Tapi nanti setelah jatuh dalam dosa itu beda lagi ya. Itu nanti, wah itu panjang itu, penjelasannya panjang. Tapi bukan sekarang Bu penjelasannya ya. Karena itu di manusia dan dosa dan juga di satanologi saya sudah bahas sebagian itu. Waktunya Bu Liliana ikut manusia dan dosa ini bulan Agustus. Pasti ikut Bu Kelly, ikut semua nanti semester depan. Good. Yes. Thank you Pak. Ya, sama-sama Bu Liliana. Oke, ada yang lain yang mau menanggapi, bertanya, atau yang mau sharing?
Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Lanjut. Jadi Allah juga tidak memberikan kepada Adam dan Hawa silakan, you mau taat boleh, mau nggak taat boleh. Enggak, Allah nggak pernah kasih kebebasan gitu. Allah memberikan perintah untuk taat. Dan kalau tidak taat, tanggung akibatnya. Nah, itu. Oke, lanjut. Ini mungkin kurang besar ya. Nah, ini udah lebih besar. Lanjut ya. Ya, Allah tidak mengajarkan Adam dan Hawa untuk boleh memilih taat atau tidak. Tapi Allah mengajarkan ketaatan. Dan kalau tidak taat, ada warning. Ya, ini semua sudah saya jelaskan tadi, yaitu hukuman mati. Hukuman akan mati kalau makan itu. Wah, pengetahuan yang baik dan jahat. Kamu akan mati. Bukan akan ya. Kamu mati pada hari itu. Kamu mati. Nah, itu. Jadi bukan setelah makan, terus masih bisa hidup enak, terus akhir hidupnya terus baru mati. Enggak. Pada saat kamu makan, kamu mati. Ya. Bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Bebas untuk taat, tapi langsung warningnya luar biasa, Pak. 1 kali melanggar langsung hukuman mati, gitu, Pak. Nggak bertahap yang pertama, kedua, ketiga, tapi langsung mati, gitu, Pak. Soalnya tadi ada yang tanya juga, manusia diberi kemampuan untuk taat, itu anugerah. Tapi anugerahnya bisa ditarik sebagian, gitu. Kayak main-main katanya Pak gitu. Ya itu kan tafsiran manusia main-main. Kalau Tuhan itu nggak main-main. Tuhan itu menggenapi rencananya dengan sempurna. Lalu kalau warningnya langsung mati, kalau tidak ada warning peringatan pertama, peringatan kedua, seperti hari ini kalau ada pegawai yang melanggar perintah perusahaan, peringatan pertama, melanggar lagi peringatan kedua, melanggar lagi, ya sudah, vonis. Ini kok langsung, begitu melanggar sekali langsung mati. Justru ini menunjukkan kedaulatan Allah. Bahwa perintah Allah itu, melanggar perintah Allah itu bukan main-main. Melanggar perintah Allah itu risikonya langsung mati. Kenapa? Karena yang dilanggar itu perintah Allah, bukan perintah manusia. Kalau perintah manusia mungkin ya sebagai sesama manusia ya masih ada kelonggaran atau masih ada kesempatan. Tapi kalau dengan Allah itu jangan main-main. Nah, itu yang dimaksud. Perintah Allah itu perintah yang sempurna, perintah yang berdaulat, perintah yang punya otoritas tertinggi yang tidak bisa dibuat main-main. Nah, itu pelanggaran akibatnya mati. Karena memang melanggar perintah Allah itu sama dengan dosa. Dan upah dosa adalah maut. Itu sudah hukumnya. Jadi Tuhan juga sudah kasih peringatan, bukan tidak kasih peringatan loh. Sudah kasih peringatan. Kalau kamu makan, kamu mati.
Tapi ya sudah, itu terjadi. Tapi yang terjadi ini pun sudah di dalam penggenapan rencananya. Tapi jangan tanya terus loh, ya loh ini kok rencana Allah kok mati, nanti bagaimana? Lihat satanologi atau double predestinasi. Ya, semua sudah saya bahas. Pak, maksudnya langsung mati itu mati rohani kan Pak ya, bukannya mati jasmani kan? Ya. Yes, sudah pasti itu Bu. Karena waktu Adam dan Hawa makan tidak mati jasmani. Tapi yang mati rohani. Ya. Ya, jadi terpisah dengan Allah ya kita. Iya. Oke, lanjut. Kebebasan untuk tidak taat adalah bukan tawaran atau anugerah kesempatan yang Tuhan berikan. Bukan, kamu boleh tidak taat, itu bukan tawaran. Ya. Tawaran untuk kebebasan itu adalah justru dari setan. Tuhan tidak pernah menawarkan kebebasan. Tuhan tidak menawarkan, ya kamu bolehlah, mau taat juga boleh, mau nggak taat juga boleh. Enggak, Tuhan tidak pernah bilang gitu kan. Yang bilang boleh nggak taat itu cuma setan. Jadi siapa bilang Tuhan memberikan kebebasan? Tidak, Tuhan tidak memberikan kebebasan. Untuk Anda boleh taat dan tidak taat. Tidak. Anda tidak taat, risikonya mati. Anda taat, Anda akan dalam jalur Tuhan. Nah, jadi melainkan ajaran, jadi kebebasan itu adalah ajaran tipu muslihat dan godaan iblis kepada Adam dan Hawa untuk mengambil langkah kebebasan yang menarik itu sesuai dengan yang ditawarkan oleh iblis. Sesuatu yang ditawarkan iblis ini memang menarik hati. Karena itu ditulis kok di Alkitab bahwa Hawa melihat buah itu memang menarik. Sesuai dengan promosinya iblis. Ya. Iblis itu marketing yang hebat. Ya, dia bisa membuat sesuatu yang bahaya itu menjadi sesuatu yang sangat menarik. Itulah strategi setan. Ya, coba perhatikan ini. Iblis ramah-tamah, Pak. Iya. Menjebak. Betul. Nah, ini coba lihat ini. Di Kejadian pasal 3, ayat yang ke-6. Ya. Kejadian 3 ayat 6. Silakan, ada yang mau bacakan? Kejadian 3 ayat 6. Saya, Pak. Ya, silakan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ya, perhatikan. Ini tawaran iblis ini. Sesuatu yang amat sangat berbahaya. Bisa dibuat sangat menarik. Ya. Katakan bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula itu menarik hati. Ya, menarik hati.
mati. Waduh. Benar-benar tawaran iblis ini punya pengaruh sangat besar, sangat-sangat besar. Luar biasa. Ya. Ya, kita enggak usah membahas bagaimana bisa jatuh nanti. Akhirnya pembahasannya terbelok ini. Kita kembali lagi aja. Ya, jadi kebebasan itu adalah ajaran tipu muslihat dan godaan iblis kepada Adam dan Hawa untuk dengan bebas, ya, dengan bebas mengambil buah itu, ya, mengambil langkah kebebasan, ya, mengambil buah itu yang sangat menarik hati. Jadi kebebasan itu tawaran siapa? Bukan tawaran Tuhan. Kebebasan itu adalah tawaran setan. Kebebasan yang bukan dalam ketaatan kepada Allah. Kebebasan dalam memberontak dari jalan Tuhan. Ya, itu. Oke. Alkitab memakai istilah kebebasan semacam itu adalah bebas dari kebenaran. Jadi Adam dan Hawa bebas nggak setelah makan buah pengetahuan yang baik dan jahat? Bebas memang, tapi bebas dari kebenaran. Apa maksud bebas dari kebenaran? Maksud bebas dari kebenaran adalah ya kamu keluar dari kebenaran. Kamu di luar era kebenaran. Dengan kata lain yang lebih keras, kamu dikeluarkan dari era kebenaran. Itulah kebebasan mengikuti ajaran setan, yaitu kamu dikeluarkan dari era kebenaran. Itu yang disebut sebagai bebas dari kebenaran. Ya. Kata bebas itu memang enak dan menyenangkan. Tapi kalau bebas dari kebenaran itu bukan enak dan menyenangkan. Bebas dari kebenaran itu adalah keterbelengguan. Ya, bebas dari kebenaran itu adalah keterbelengguan. Sama seperti saya kasih ilustrasi lokomotif yang keluar dari rel. Dia bebas. Tapi dia terbelenggu oleh dosa. Dia keluar dari kebenaran. Keluar dari rel. Relnya itu adalah kebenarannya itu. Dia keluar dari rel kebenaran. Itu bebas dari kebenaran. Dikeluarkan dari kebenaran. Dan dia menjadi terbelenggu. Karena begitu lokomotif itu keluar dari rel, langsung tergeletak dan tidak berdaya. Dia terbelenggu oleh dosa. Begitu bebas, langsung tidak bebas. Begitu keluar dari kebenaran, langsung menjadi tidak bebas. Kebebasan yang membawa ketidakbebasan. Nah, itulah tema yang saya pernah sharing di YouTube. Kebebasan yang membawa ketidakbebasan. Oke. Inilah tema mengenai kebebasan yang kita tadi lihat meneliti dari kitab Kejadian. Apakah benar di kitab Kejadian Allah memberikan kebebasan kepada manusia dalam penciptaannya? Oke, saya harap
semua rekan boleh diberkati dengan pembahasan ini. Dan sekarang sudah jam 9 kurang 1 menit. Baik, apakah ada yang mau komen, mau menanggapi? Andi, Silakan Pak Yohanes. bangsa Israel di padang gurun berkali-kali diingatkan Tuhan supaya jangan menyembah ilah lain. Tuhan mengirimkan para nabi kepada bangsa Israel supaya jangan menyembah ilah lain. Itu berkali-kali, Pak. Iya. Tapi hukumannya nggak sefatal yang tadi. 1 kali langsung mati. Kalau yang ini berkali-kali Tuhan murah hati. Konteksnya beda. Konteksnya ini manusia sudah jatuh dalam dosa, Pak. Tapi kalau konteks Adam dan Hawa tadi, Adam dan Hawa dalam keadaan tidak jatuh dalam dosa. Nah, itu bedanya. Gimana Pak Yohanes? Sudah jelas? Ya, sepertinya agak apa istilahnya ya, supaya akhirnya manusia jatuh dulu dalam dosa gitu. Jadi kalau sudah jatuh dalam dosa itu ya sudah mati memang sebenarnya. Jadi sebetulnya manusia itu setelah jatuh dalam dosa kan semua memang mati. Kita semua lahir itu dalam keadaan mati. Mati rohani maksudnya. Dalam keadaan yang sudah putus hubungan dengan Allah. Ya, jadi bagaimana putus hubungan dengan Allah boleh dipulihkan kembali? Wah, itu ya ceritanya doktrin keselamatan, Pak. Ya, oke ya. Saya harap ini fokus kita adalah fokus tentang kebebasan dan tanggung jawab. Nanti kita akan larinya ke sana. Jadi kita sekarang lagi membahas esensi kebebasan. Tidak lari kemana-mana dulu ya, esensi kebebasan. Dan memang itu berkaitan dengan dosa itu pasti. Tapi kita tidak akan membahas mengenai bagaimana manusia yang nanti jatuh dalam dosa dari tidak jatuh menjadi jatuh dan atau langkah-langkah Allah berikutnya dan sebagainya. Nah, itu masalah doktrin keselamatan ya. Kita sekarang sedang membahas tentang esensi kebebasan itu sendiri. Baik, sudah ya, selesai. Kita lanjut hari Kamis yang akan datang. Nah, biarlah semua saudara boleh diberkati atas sesi hari ini, diperlengkapi untuk bertumbuh dalam kebenaran demi kebenaran. Oke, saya kali ini mau minta yang berdoa. Ini yang saya boleh minta Pak Pramana ini. Bisa nggak ya Pak Pramana pimpin doa? Boleh Pak? Ya, silakan Pak Pramana. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar sebagian dari firman Tuhan. Dan tolong Tuhan supaya kami boleh makin dari mengenal siapa Tuhan yang kami percaya ini. Dan bukan hanya mengenal Tuhan, tapi ajar kepada kami untuk kami taat kepada perintah Tuhan. Karena itu Tuhan beri kepada kami Tuhan hati yang makin hari makin menyenangkan Tuhan. Dan kami juga waktu itu Pak Andi di dalam dia menyampaikan firman dan memimpin PA juga berkati ada urapi untuk yang beri inspirasi dari atas dan Roh Kudus yang bekerja melalui dia sehingga apa yang dikatakan dipimpin oleh Roh Kudus dan itu boleh menjadi pegangan bagi hidup kami hari lepas hari sampai Tuhan sampai kami pulang. Terima kasih Tuhan.
kami juga berdoa untuk setiap yang mendengar, berkati juga, dan Tuhan firman itu boleh menguasai hati pikiran kami. Dalam Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Amin. Terima Terima kasih. kasih.